Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat konfigurasi elektron. Jadi dalam penyusunannya kita nggak boleh sembarangan nih. Jadi pengisiannya harus sesuai dengan tingkatan energinya. Nah, untuk tingkatan energi di sini sudah ada diagram curah hujan. Ya, ini untuk memudahkan kita supaya kita nanti dalam membuat konfigurasi elektron itu bisa lebih mudah. Nah, kalau untuk kulit pertama yaitu bilangan kuantum yang pertama, bilangan kuantum utama yang pertama di sini hanya berisi 1s. Kalau 2, 2s, 2, 2p dan seterusnya. Nah, dalam pengisiannya di sini kita harus mengisi sesuai dengan diagram curah hujan yang ada di sini. Jadi yang pertama di sini adalah 1s. Ya, 1s. Lalu dilanjutkan apa? Kita kembali ke sini, masuklah kita ke 2s. Setelah 2s kita baru masuk ke 2p, setelah 2p kita masuk ke 3s. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke 3p. Nah, hati-hati, bukan berarti setelah 3p langsung 3D. Tidak, tetapi kita masuk ke 4s. Dari 4s kita masuk ke 3D, lalu ke 4p, lalu ke 5s. Baru kembali lagi ke sini, jadi miring ya, diagonal seperti itu. Di sini ada 4D, 5P, lalu ada 6S. 4F, 5D, 6P, 7S, dan seterusnya. Nah, tolong diingat juga bahwa untuk S, ya, subkulit S, ini maksimal nanti adalah 2 elektron. Sedangkan untuk P nanti maksimalnya berisi 6, D itu nanti berisi 10, ya. Ingat kemarin untuk yang ini tergantung dari bagaimana cara kita membuat orbitalnya, ada aturannya menggunakan bilangan kuantum. Lalu F nanti ada 14. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, di sini saya akan memulai dengan satu atom, yaitu adalah Ca dengan nomor atom 20. Karena dia di sini adalah sebuah atom, berarti antara elektron dengan proton itu akan sama. Jadi kalau nomor atomnya 20, jumlah elektronnya itu juga akan 20. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk membuat konfigurasi elektronnya? Nah, 20 ini berarti kan jumlah elektronnya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada 1s. Berarti kita masukkan 1s. Bisakah diisi 2? Bisa, berarti kita kasih 1s2. Kita baru mengkonfigurasikan 2 elektron. Masih ada 18 elektron yang lain. Setelah itu, 1s sudah penuh, kita masuk ke 2s. 2s bisa diisikan dengan 2. Kita lanjutkan, setelah 2s kita masuk ke 2p. Oke, berarti kita masuk ke 2p. Setelah 2P 2P diisi 6 ya. Karena masih bisa untuk kita isi dengan 6. Lalu ada setelah 2P di sini kita masuk ke 3S. 3S2. Ini kita sudah mengkonfigurasikan sebanyak 12, berarti masih ada sisa 8. Oke, setelah 3S kita masuk ke 3P. 3P masih bisa diisi penuh, kita isi 6. Nah, kalau sudah 3P6 baru kita masukkan 4S2. Oke, mudah bukan? Yuk, kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya di contoh yang kemarin, ya, kita punya misalnya di sini adalah Br. Br dengan nomor atom 35. Konfigurasi elektronnya gimana? Caranya tetap sama, yaitu 1S kita masih bisa isikan 2, 2S kita bisa isikan 2, 2P kita masih bisa isikan penuh dengan 6 elektron, lalu 3S2, 3P6, 4S2. Ini baru 20, berarti masih ada 16 elektron yang harus kita konfigurasikan. Nah, setelah 4S di sini ya, kalau kita perhatikan, maka kita masuk ke 3D. Ya, kita masukkan 3D. 3D apakah masih bisa 10? Bisa. Kita tambahkan 10. Berarti sudah ada 30 elektron. Masih kurang 5. 5 ini masuk ke mana? Kita lihat. Dari 3D masuklah ke 4P. 4
P, karena masih sisa 5, sedangkan di dalam P itu bisa 6, ya berarti kita masukkan 5. Oke, mudah bukan? Selamat mencoba, Tuhan memberkati.